selesai dari sahur, silahkan melakukan sholat subuh. Selesai sholat subuh, melakukan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Sholat duha atau melakukan amal soleh yang lainnya. Seperti itu. Allah menginginkan kita pekerjaan waktu kita tidak terbuang percuma-cuma. Pekerjaan yang pelan tapi pasti. Taib. Atau faida farogta fangsob. Melakukan pekerjaan ketika kita selesai dari pekerjaan satu, pindah dengan pekerjaan yang lain. Yang keempat asatidzah, teman-teman sekalian. Yang keempat adalah, yang pertama setelah kita tahu pondasi atau tips pertama adalah salat al-khams, menjaga salat 5 waktu. Yang kedua adalah at-tamahul fil amal wa adam al-istijal, jangan tergesa-gesa dalam bekerja, dalam melakukan program yang kita rencanakan. Dan yang ketiga adalah al-qudrah al-intaj, produktivitas waktu. Jangan biarkan waktu kita terbuang percuma-cuma. Dan yang keempat, ini juga yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, adalah adamut taswif fil amal. Jangan artinya adalah adamut taswif di sini adalah teman-teman, jauhilah sikap menunda-nunda. Insya Allah saya akan lakukan besok. Insya Allah besok saya akan puasa penuh. Atau insya Allah besok saya akan mengaji 2 juz. Besok, dan besok. Nah, ini sikap menunda-nunda dalam Islam sendiri kita dibenci. Oleh Islam sendiri membenci sikap menunda-nunda. Taib. Teman-teman, jadi semua, kalau pekerjaan program kita sudah rencanakan di bulan suci Ramadan ini bisa terselesaikan di waktu itu, maka selesaikan di waktu itu. Jangan sampai ada yang menunda-nunda. Karena Islam membenci sikap taswif, yaitu sikap menunda-nunda. Taib, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil satu motivasi atau satu perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, iyyaka wat taswif. Dia juga mengingatkan kita, jangan sampai kita menunda-nunda dalam pekerjaan. Di sini Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyaka wat taswif. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu kemudian kamu menunda. Jauhilah sikap menunda-nunda. Atas itu sikap menunda-nunda. Taib. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, fa innaka biyaumika walasta bigodika. Jadi sesungguhnya pekerjaan kita itu di hari ini, bukan besok hari. Kalau kita punya program hari ini selesaikan, jangan besok hari. Taib. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, ada juga motivasi karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri perintah kita untuk mempercepat pekerjaan. Mempercepat semua amal soleh yang kita niatkan di bulan suci Ramadan untuk dipercepat. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini firman Allah, Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu dalam pengampunan Allah. Adalah beribadah, melakukan amal kebaikan, bersegeralah, jangan sampai kita menunda-nunda. Taib. Yang keempat atau yang kelima, sebelum yang terakhir teman-teman sekalian, kemudian kita tutup pembahasan kali ini. Yang kelima adalah al-intisab fil amal. Artinya adalah cekatan atau cepat dan bekerja. Bersegeralah artinya adalah bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan. Cepat, jangan cepat berarti bukan tergesa-gesa. Lambat juga berarti bukan berleha-leha, tidak. Segera di sini adalah ketika kita selesai dari pekerjaan satu, langsung menyegerakan pekerjaan yang lain. Taib, yang terakhir adalah teman-teman sekalian. Terakhir, sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini adalah at-taqyim an-nafsi. Setelah atau kita katakan lebih familiar adalah muhasabatun nafs, adalah evaluasi diri. Ketika kita telah melaksanakan 5 tips di atas, atau ketika kita sudah melakukan salah satu program kita yang kita rencanakan, maka alangkah baiknya kita muhasabatun nafs, yaitu adalah evaluasi diri. Ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan hari itu atau pekerjaan itu kecuali dengan evaluasi diri kita sendiri.
Contohnya, setelah kita melakukan puasa atau melaksanakan menunaikan ibadah puasa sehari bulan suci Ramadan itu, malamnya kita evaluasi. Antum harus punya buku yang dimana semua kegiatan antum ada di situ. Kemudian kita evaluasi satu persatu. Apakah sahur saya berjalan? Apakah sholat malam saya berjalan? Apakah sholat-sholat sunnah saya jalan? Dan seterusnya, seperti itu. Kita harus evaluasi. Kenapa? Karena evaluasi ini teman-teman, evaluasi ini adalah salah satu senjata agar kita melakukan esok harinya lebih baik daripada yang kemarin. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau kita meninggalkan evaluasi diri, apa yang terjadi? Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim juga, Masya Allah, yang sangat, memang sangat menyentuh hati. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Wa man ta'ammala ahwal as-sahaba radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf." Subhanallah. Ya, wahai teman-teman sekalian, kalau seandainya kita ikut sejarah para sahabat, sejarah kehidupan para sahabat, maka kita akan dapat, teman-teman sekalian, bahwa mereka melakukan kebaikan, dengan hati melakukan kebaikan, mereka penuh semangat dan juga penuh rasa ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut pekerjaan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan para sahabat kita. Walakin, akan tetapi kita teman-teman sekalian, pada hari ini jama'na baina taksir. Sudah tidak ada goyatul amal dan juga sudah tidak ada goyatul khauf. Tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan dan juga tidak ada rasa takut setelah melakukan kebaikan. Ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Makanya Masya Allah, perkataan Ibnu Qayyim ini sangat menyentuh hati. Kalau antum teliti ini, subhanallah, perkataan yang sangat luar biasa yang tidak akan keluar kecuali dari mulut-mulut, Masya Allah, ulama-ulama pembesar kita. Rahimahullah wa hafizahullah. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat kepadanya. Taib, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berikan kesimpulan sederhana atau kesimpulan cepat bahwa manajemen waktu itu, kita harus punya manajemen waktu, yang artinya adalah cara mengatur atau ritme porsi waktu dengan kegiatan kita harus tahu. Dari sekarang antum bisa rencanakan bulan suci ini apa yang akan saya lakukan dan waktu-waktunya kapan. Harus ada, karena kalau kita tidak punya ini, saya yakin bulan suci Ramadan kita akan terlalui seperti hari-hari biasa. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, waktu itu sangat penting. Ketika kita sudah tahu waktu sangat penting, maka saya yakin teman-teman sekalian tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Dan yang ketiga adalah ada 6 trik dan tips agar pekerjaan atau planning program yang kita rencanakan di bulan suci Ramadan akan sukses, akan berhasil. Yang pertama adalah jadikanlah sholat sebagai tolak ideal, tolak ukur, patokan antum untuk membagi waktu. Sholat ini jadikan, kalau dari sekarang yang belum bisa membagi waktu di bulan suci Ramadan, jadikanlah sholat tolak ukur antum untuk membagi waktu. Dan yang kedua adalah at-tamahul fil amal, jangan tergesa-gesa, pelan dalam melakukan sesuatu, semuanya perlahan, jangan sampai melakukan sesuatu yang wow, kemudian tidak pasti, tidak selesai. Dan yang ketiga adalah al-qudra 'alal intaj fil amal, produktivitas waktu, jangan biarkan waktu terbuang percuma, manfaatkan waktu dengan baik. Ada mutaswif fil amal, dan yang keempat adalah jangan perbiasakan sifat menunda-nunda. Kalau sudah kita punya catatan buku, catatan kegiatan, maka lakukanlah sesuai yang kita catat. Jangan sampai menunda-nunda. Ini sangat bahaya, karena inilah yang nantinya kita akan seperti yang saya jelaskan tadi di firman Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang terjadi. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya akan melakukan semua planning saya atau program-program saya yang telah saya rencanakan di dunia. Taib, yang kelima adalah al-intisab fil amal. Cekatan, cepat bekerja, cepat fa idza faragta fansab. Ketika kita selesai dari satu pekerjaan,
cepat melakukan kerjaan yang lain atau melakukan amal-amal ibadah yang lain. Dan yang terakhir adalah at-takim, evaluasi diri. Ini juga sangat penting, yaitu adalah kita harus tahu apakah program yang kita lalui di setiap harinya itu sukses atau tidak. Nah, kemudian kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita. Taib, mungkin ini saya bisa sampaikan. Insyaallah sukses untuk program ini. Semoga tetap berjalan lancar karena ini sangat bermanfaat. Walaupun kita di rumah duduk tapi bisa bermajelis. Taib, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.